Mari kita membuka daripada surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang 4 sampai ke 8. Kita akan membacakan keempat ayat ini secara bersama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai yang ke 8. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam dunia ini kita adalah manusia yang akan mengejar kebahagiaan. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak mengejar kebahagiaan. Tidak ada orang yang sengaja dalam hidupnya ingin mencari penderitaan dan kesulitan dalam kehidupan. Ya, saudara akan mencari makanan mana yang paling enak untuk saudara bisa nikmati di dalam hari ini. Saudara akan mencoba mencari pengalaman apa yang saudara bisa dapatkan ketika saudara berwisata ke tempat paling menarik apa yang saudara bayangkan, agar saudara mendapatkan kenyamanan dan juga kebahagiaan. Saudara akan mencari pasangan hidup yang juga akan membahagiakan saudara. Saudara akan mencari pekerjaan dan juga jenis pekerjaan yang kemungkinan besar akan membahagiakan saudara. Tetapi saudara sekalian, apakah pencarian akan kebahagiaan ini adalah satu hal yang baik atau buruk ya? Kalau baik, kenapa ya ada orang-orang yang mencari kebahagiaan, bahkan ketika menggapainya, dia tidak sepenuhnya bahagia. Bahkan ada yang akhirnya jatuh ke dalam berbagai macam kekecewaan. Orang yang hidupnya mengejar uang, bisa akhirnya jatuh ke dalam pinjaman, kepada utang, pinjaman online, dan bahkan juga masuk ke dalam penjara. Orang yang mencoba menempatkan kebahagiaannya dan juga mencari kebahagiaan dari seorang anak. Oh, saya ingin sekali dapat anak, karena kalau saya dapat anak saya akan bahagia, hidup saya akan penuh. Tetapi ketika anaknya sudah dia dapatkan, ternyata justru banyak kekhawatiran hidup yang dia dapati. Bagaimana kesejahteraan anak saya ya? Nanti kalau anak saya bertumbuh, bagaimana saya menyekolahkan dia? Bagaimana saya harus terus memberikan dia makan setiap hari? Bagaimana dengan imannya? Orang yang mengharapkan dapatkan kebahagiaan lewat jalur karir dan juga pencapaian, dia berharap, oh kalau karir saya bagus, kalau saya memiliki pencapaian-pencapaian dan juga achievement dalam hidup saya, maka saya akan diakui, maka saya akan dipuji, maka derajat saya, martabat saya akan semakin terhormat dan saya akan jadi orang yang berbahagia. Apa definisi bahagia? Oh, definisi bahagia adalah kalau saya jadi orang kaya. Oh, kalau saya jadi orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Oh, kalau saya memiliki segala kelimpahan hidup, maka saya adalah jadi orang yang bahagia. Tetapi orang-orang yang gagal ini akhirnya sadar, tidak bisa ya. Nah tapi saudara sekalian, menarik sekali. Sekalipun orang gagal mendapatkan kebahagiaan dari jalur yang dia pilih, tetapi orang tidak pernah akhirnya berhenti mencari kebahagiaan tersebut. Adakah orang yang akhirnya menyerah mencari kebahagiaan? Mungkin ada beberapa orang. Ada orang yang akhirnya putus asa sama sekali, tidak mungkin saya dapatkan kebahagiaan. Akhirnya dia jatuh ke dalam bunuh diri. Tetapi kebanyakan orang sekalipun gagal di dalam mencari kebahagiaan lewat jalur manapun yang dia pilih, dia tetap akan berusaha lagi. Oh, saya rasa ternyata ketika mencari uang, saya dapatkan apa yang saya mau, saya tidak dapat kebahagiaan. Coba mungkin lewat jalur lain. Oh, kalau misalkan ternyata di dalam karir saya tidak bisa diakui, saya gagal. Oh, mungkin lewat jalur lain. Oh, mungkin lewat jalur pelayanan di gereja. Mungkin kalau pelayanan di gereja saya berhasil, saya bisa diakui, saya dapat bahagia. Nah, tapi ternyata saudara sekalian, faktanya ya, orang bisa berpindah-pindah lewat jalur manapun untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa ya? Kenapa sekalipun bahkan sudah gagal tetapi terus bangkit lagi untuk mau mencari kebahagiaan? Maka jawabannya adalah karena ada desain Tuhan. Nah tapi kita boleh bertanya ya, desain Tuhan ini kutukan atau berkat? Kalau toh saya kejar tapi saya nggak dapat, setelah saya nggak dapat saya masih mau lagi tapi tidak dapat lagi, ini kan seperti kutukan ya. Kapan saya bisa lepas daripada permasalahan ini? Ya mungkin bagi sebagian orang jalan keluarnya adalah bunuh diri. Bukankah itu yang dilakukan oleh beberapa orang-orang yang sudah mendapatkan banyak hal dalam dunia? Bukankah itu yang dilakukan oleh Kurt Cobain ketika di dalam masa jayanya? Segala popularitas dia sudah punya, kekayaan dia miliki, pengakuan, pujian dia sudah dapatkan, semua sudah lengkap.
tapi kok kosong. Kok saya masih tidak bahagia? Ya sudah, buat apa lagi hidup kalau saya tidak bahagia? Bahkan setelah saya mendapatkan segala sesuatunya. Maka ini jadi pertanyaan saudara sekalian, apakah desire untuk kita bahagia, keinginan kita untuk bahagia, ini berkat atau kutukan? Maka kita perlu kembali ke dalam rancangan yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia pada mulanya, bagaimana ketika manusia diciptakan dan dalam segala kondisinya, ini adalah kondisi yang membuat manusia mendapatkan berkat atau mendapatkan kutukan. Nah faktanya kita tahu bahwa ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, nah saudara sekalian setelah ini saya akan terus memanggil nama saya sendiri. Sekalian. Suatu peristiwa yang agak canggung tapi tetap akan saya lakukan. Nah saudara sekalian Adam di Taman Eden, yang bukan di Taman Ayu. Nah saudara sekalian ketika dia di sana ini memiliki segala kelimpahan hidup dan ini adalah satu kondisi yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena segala kelimpahan itu bisa dinikmati. Tuhan mengatakan semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi yang di tengah-tengah itu jangan. Ini kondisi yang luar biasa bahagia loh saudara sekalian. Semua makanan, segala kelimpahan rasa boleh dinikmati. Coba kalau misalnya saya bicara pada saudara sekalian ya. Saudara sekalian di daerah Tangerang dan juga di Gading Serpong ini, semua tenan makanan boleh kau makan. Saya yang bayar. Asal jangan makanan di rumah saya. Yang itu jangan kau sentuh ataupun kau raba. Ini segala kelimpahan, saudara bisa pilih mau yang mana. Ya, saudara mau pilih restoran yang mana, saudara mau pilih jenis makanan yang apa, saudara bisa nikmati. Ini kan kelimpahan. Dan kelimpahan inilah yang dinikmati oleh Adam di Taman Eden. Kelimpahan berkat Tuhan. Nah segala rasa yang bisa dinikmati. Nah saudara sekalian bukan cuma sekedar kelimpahan di dalam lingkungannya. Tetapi di dalam tatanan diri manusia pun Tuhan memberikan kesempatan untuk manusia mendapatkan kebahagiaan. Ketika saudara makan itu untuk apa ya? Banyak daripada kita ketika ditanya, saudara kenapa saudara makan? Ya saya makan untuk hidup loh Pak. Kalau misalkan saya tidak makan, maka tubuh saya tidak dapat nutrisi. Kalau tubuh saya tidak dapat nutrisi, maka lama-kelamaan saya akan mati. Ya betul. Tetapi menarik ya saudara sekalian, ketika kita makan, faktanya bukan cuma sekedar untuk hidup. Faktanya di dalam diri kita ketika kita makan ada lidah yang punya pengecap rasa. Nah sebetulnya lidah dengan pengecap rasa ini apakah diperlukan untuk saudara hidup? Sekali lagi ya, jika lidahmu mati rasa, jika lidahmu kebas, lalu kau makan, apakah engkau tetap bisa hidup? Tetap bisa. Karena akhirnya makanan tersebut tetap masuk dan juga bisa diproses. Maka yang hilang apa? Yang hilang adalah kenikmatan dan rasa ketika saudara makan. Nah sekarang pertanyaannya kenapa ya? Kalau makan hanya sekedar untuk hidup, Tuhan menciptakan lidah kita dengan pengecap rasa. Kita bisa merasakan manis, asin, asam, pahit. Dan itu bisa dikombinasikan saudara sekalian ya. Dan menjadi satu kelimpahan di dalam mulut kita. Nah pertanyaannya kenapa ya? Tuhan memberikan lidah kita dengan pengecap rasa. Maka jawabannya adalah karena Tuhan mau kita bahagia. Bahwa ketika kita menjalankan aktivitas kita, bahkan ketika kita mau menjalankan kehidupan kita, menyambung hidup kita, Tuhan ingin kita happy. Tuhan ingin kita senang. Dengan kelimpahan rasa yang kita bisa nikmati saudara sekalian. Bukankah ini kebaikan Tuhan yang luar biasa? Ketika kita melihat segala alam di dalam dunia ini, kita bisa melihat bahwa dunia ini penuh dengan warna. Apakah ke dalam kehidupan kita warna yang kita bisa nikmati hanya dengan hitam, abu-abu, putih? Itu mungkin di TV zaman dulu saudara sekalian. Tapi di dalam alam, di dalam dunia ciptaan yang kita bisa nikmati, segala kelimpahan warna itu kita bisa lihat. Kalau untuk sekedar hidup saudara sekalian, apakah butuh warna ya? Apakah butuh colorful yang sangat meriah? Gak perlu. Tetapi kenapa Tuhan berikan bagi manusia? Karena Tuhan mau manusia bisa menikmati kelimpahan dan juga manusia bisa bahagia. Inilah tatanan yang Tuhan berikan. Ada tatanan lingkungan, ada tatanan daripada struktur manusia, ada tatanan relasi yang Tuhan berikan. Bahwa dikatakan dalam kitab suci setelah Tuhan mengatakan semua itu baik, Tuhan mengatakan jika engkau seorang diri saja engkau tidak baik, maka diberikanlah penolong bagi Adam pada saat itu. Maka saudara sekalian satu relasi juga diperlukan dan ini satu relasi yang sangat baik yang Tuhan berikan bagi manusia. Relasi dengan sesamanya dan juga relasi dengan Tuhan. Di dalam Taman Eden inilah situasi kelimpahan dan juga situasi bahagia. Maka definisi bahagia mari kita coba lihat di dalam kisah Taman Eden saudara sekalian. Tapi kan banyak sekarang definisi-definisi daripada dunia yang mencoba menstrukturkan ulang,
meredefinisi konsep bahagia, konsep damai, konsep shalom, konsep keberadaan yang bahagia. Nah kalau konsep kebahagiaan di dalam Taman Eden ini seperti itu saudara sekalian. Ya. Konsep kebahagiaan yang penuh dengan cinta kasih dengan sesama, kondisi kebahagiaan yang bisa melihat tatanan ciptaan dengan begitu indah, kondisi yang bisa menikmati segala kelimpahan daripada Tuhan, dan kondisi yang bisa menyembah pada Tuhan dan juga berelasi pada Tuhan. Nah, tapi kita tahu saudara sekalian bahwa keadaan daripada Taman Eden ini berhenti. Bahwa Adam dan Hawa akhirnya diusir daripada Taman Eden. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka segala kelimpahan, segala kebahagiaan hilang di dalam diri manusia. Dan inilah mulai di dalam kehidupan manusia ada pencarian akan kebahagiaan, dan sayangnya pencarian kebahagiaan yang hilang, yang pencarian kebahagiaan yang bukan menuju kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan segala berkatnya untuk bisa dinikmati oleh manusia, dan manusia bisa bersyukur karena Tuhan yang berikan berkat ini bagi saya. Kita bisa menikmati berkat daripada Tuhan dan juga kita melihat kepada Tuhan. Kita bahkan bisa menikmati Tuhan itu sendiri, terutama ketika di Taman Eden saudara sekalian ya. Tetapi apa fakta yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Maka fakta yang terjadi adalah adanya penderitaan, fakta yang terjadi adalah adanya ketidakbahagiaan yang dimiliki oleh manusia. Dan manusia mulai mencari hal lain, mencari hal-hal yang mencoba memuaskan hatinya, agar hatinya bisa penuh, tetapi bukan oleh Tuhan. Bukankah banyak akhirnya orang-orang yang mencari kebahagiaan di luar daripada Tuhan, keluar daripada situasi yang sebenarnya Tuhan sudah rancang. Bukankah ini situasi yang sama seperti anak yang hilang saudara sekalian? Perumpamaan anak yang hilang yang Tuhan Yesus katakan, bahwa ada seorang anak bungsu yang mau pergi keluar dari rumahnya. Rumahnya itu adalah rumah yang nyaman sebetulnya saudara sekalian. Bahwa orang tuanya itu adalah orang tua yang punya kedudukan, karena dia setelah anaknya kembali dia bisa buat pesta. Di dalam rumah bapaknya ada kelimpahan hidup. Di dalam rumah bapaknya ada relasi antara anak bungsu dengan sang bapaknya. Tetapi anak ini mau keluar. Anak ini mau keluar. Kenapa ya saudara sekalian anak bungsu ini mau keluar? Karena dia mau hidup di luar daripada kondisi bahagia yang diberikan oleh bapaknya. Bukankah ini juga realita yang sama ya saudara dan saya nikmati dan juga saudara dan saya jalani. Kita nikmati dengan cara yang salah. Ada tatanan, ada rancangan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita hidup bahagia. Tetapi kita lebih memilih pergi keluar dan mengatur sendiri bagaimana saya bisa hidup bahagia. Oh anak bungsu akan mengatakan, lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi keluar kota sana, aku bisa menikmati segala kelimpahan hidup. Dan aku mendapatkan segala kebahagiaan yang aku idam-idamkan dan aku bangga-banggakan. Oh kalau aku pergi ke sana, aku membawa semua warisan daripada orang tuaku ini, aku memfoya-foyakannya, aku menghabiskan segala sesuatu yang aku bayangkan, dan aku bisa dapatkan itu, maka aku akan bahagia. Faktanya kita tahu, akhirnya dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia. Anak bungsu tidak bahagia di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dia mau kembali ke rumah bapaknya. Tapi saudara sekalian, saya mau katakan, bahwa dia mau kembali ke rumah bapaknya bukan semata-mata mau kembali menjadi anak. Anak bungsu mau kembali ke rumah bapaknya, dia mau jadi pegawai upahan. Gak bisa kembali, gak bisa kembali jadi anak. Nah saudara sekalian kita perlu sadar ya bahwa hal-hal pengejaran di dalam dunia ini bisa mudah sekali membawa kita kepada kekosongan. Ada seorang teman saya yang pernah bercerita pada saya ya, Adam, saya mau beli handphone yang baru. Oh kamu mau beli handphone baru? Iya, handphone yang lama saya udah kurang bagus, sekarang saya mau beli yang baru. Itu handphone itu bagus sekali. Saya sudah cek, saya sudah survei, saya sudah nonton review-reviewnya, ini terbaik. Tapi kan harganya mahal, saya nggak peduli harganya mahal. Emang kamu punya uangnya? Belum ada sih, tapi saya bisa minta sama orang tua. Kamu mau minta sama orang tua, padahal kan udah lumayan besar. Ya tapi saya pengen banget sama handphone ini. Ya sudah, silakan gitu. Akhirnya betul dia sampai minta sama orang tuanya untuk dapatkan handphone tersebut. Akhirnya setelah dia dapat, dia cerita kembali. Adam, akhirnya saya sudah dapat handphonenya. Wah bagus ya. Iya saya sudah dapat. Waktu pertama kali dapat, saya langsung kutak-atik. Nah ini kan realita yang kita sama-sama jalani ya saudara sekalian ya. Ketika saudara mendapatkan handphone baru, maka biasanya 1 jam 2 jam pertama saudara akan pakai. Untuk pertama mungkin setting dulu. Ya, kemudian saudara akan nikmati dan juga mengeksplorasi segala fitur yang ada dalam handphone tersebut. Betul kan ya? Sebagus apa sih? Ya. Tapi setelah
masa itu lewat saudara sekalian. Teman saya mengatakan. Tapi setelah semuanya sudah saya dapat, saya pegang, setelah saya mainkan, selalu saya berkata dalam hati saya, kok gini aja ya? Kok udah ya? Kok nikmatnya cuma ini saja ya? Stop. Nah saudara sekalian, saya rasa nggak cuma handphone ya. Pencapaian-pencapaian apa yang ada dalam diri kita? Pencapaian-pencapaian apa yang kita kejar, yang kita idam-idamkan, bahkan mungkin kita bisa mentoleransi beberapa hal yang kita anggap prinsip saudara sekalian. Pengejaran-pengejaran akan uang, pengejaran-pengejaran akan pengakuan, pengejaran-pengejaran akan kebebasan hidup, pengejaran-pengejaran akan pelampiasan hawa nafsu saudara sekalian. Itu sangat mudah membawa kita kepada dorongan saya mau. Tapi ketika saya sudah dapat, kok gini aja ya? Gak ada yang long lasting saudara sekalian. Apakah ini definisi bahagia saudara sekalian? Apakah definisi bahagia adalah kesenangan sesaat? Kalau itu definisi kesenangan, saya nggak mau pilih definisi kesenangan itu saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, kenapa banyak orang terjebak seperti itu? Karena itulah tipu daya daripada iblis, itulah tipu daya daripada dunia. Hei, silakan nikmati kenikmatan daripada yang sementara ini. Ketika kamu sudah menikmatinya, oh kamu nggak puas. Ya memang itu tujuannya. Kalau kamu sudah nikmati tersebut, maka tidak akan puas, ya. Tidak akan ada puasnya. Kamu akan puas secara sementara, tetapi itu tidak akan long lasting. Kamu akan haus lagi, kamu akan haus lagi, kamu akan mencari lagi. Itu juga dikatakan oleh Madonna ketika dia sudah mendapatkan popularitas dan juga kesuksesan dalam karirnya. Dia mengatakan, sekarang saya sudah berada di dalam posisi ini, saya sudah mendapatkan kenikmatan, tetapi ada dorongan dalam diri saya, bagaimana saya harus mempertahankannya. Karena tidak long lasting saudara sekalian kebahagiaan yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Karena Tuhan tidak rancangkan kita untuk menikmati dan berhenti di situ saja. Tuhan merancang kita untuk menikmati kebahagiaan di dalam Dia. Dengan melihat segala berkat yang Tuhan berikan itu berasal daripada Dia. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menyembah kepada Dia. Dan juga akhirnya kita datang pada Dia dan menikmati Dia. Rancangan kita bukanlah rancangan untuk menikmati dunia ini saja. Menikmati dunia itu satu hal, tidak ada yang salah dari hal itu. Tetapi menikmati dunia hanya untuk dunia itu sendiri, itu jadi satu hal yang salah, dan satu hal yang problem. Banyak sekali kekecewaan di dalam dunia ini saudara sekalian yang hadir karena hal tersebut. Kenapa saudara sekalian? Kenapa orang tidak lagi mengkaitkan berkat Tuhan dengan Tuhan? Kenapa tidak ada lagi orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam kesengsaraan dan juga kebahagiaan saudara sekalian? Kenapa saudara sekalian? Jawabannya adalah karena hati manusia yang sudah semakin tumpul. Saudara sekalian, ketika saudara punya lidah dan bisa merasakan manis, asin, asam, asin dan lain-lain. Itu kenapa? Karena lidah pengecapmu masih berfungsi. Tapi kalau saudara lidah pengecap yang kebas, mati rasa, makanan selezat apapun yang saudara makan, itu tidak akan ada rasanya. Akan terasa hambar dan tawar saudara sekalian. Tidak ada kenikmatannya. Ya. Itu kan realita yang kita alami ketika kita sakit. Ya. Dan akhirnya indera perasa kita itu tidak berfungsi. Dan itu juga kondisi yang sama dengan hati manusia. Hati manusia yang sudah mati rasa saudara sekalian tidak mungkin bisa mencari Allah dan juga mau menikmati Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah mati rasa. Maka kalau sudah seperti ini saudara sekalian mau apa pengharapannya? Tidak mungkin ada orang yang mencari Tuhan, maka implikasinya tidak ada orang yang mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena sumber kebahagiaannya dari Tuhan. Lalu harapannya apa kalau sudah seperti ini saudara sekalian? Tidak ada harapan. Ya. Manusia akan tetap di dalam kondisinya yang mencari kebahagiaan di dalam dunia yang sementara ini dan terus haus. Ya. Tidak ada harapan. Ya. Manusia akan seperti masuk ke dalam kutub desire for happy. Ya. Tetapi apakah betul-betul tidak ada harapan? Jawabannya saudara sekalian, Tuhan memberikan pengharapan besar. Dan inilah berita Injil. Di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang mungkin sekalipun kita ada dalam kelimpahan. Mungkin kulkas kita penuh, mungkin mobil yang kita bawa cukup baik, mungkin keluarga kita aman dan nyaman, mungkin anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi apakah kita bahagia? Apakah kita bahagia? Kalau tidak bahagia, kenapa? Mungkin jawabannya karena bukan dari Tuhan.
Maka saudara sekalian, berhentilah dari segala pengejaran kebahagiaan yang palsu. Uang tidak membuatmu bahagia, jabatan dan kekuasaan tidak membuatmu bahagia, kehausanmu untuk dipandang baik dan akhirnya dipuji oleh orang itu tidak membuatmu bahagia, kehausanmu untuk dipandang saleh juga tidak membuat engkau dipandang dan membuatmu bahagia. Berhenti membuat diri sendiri sengsara dengan pengejaran-pengejaran yang palsu, saudara sekalian. Dan kembalilah kepada sang kebahagiaan tersebut, sang sumber kebahagiaan tersebut. Dan jawaban yang paling indah adalah saudara sekalian, bukan kita yang cari sebetulnya. Tetapi Tuhan terlebih dahulu yang mencari kita. Saudara sekalian, ada pribadi yang lebih tahu bagaimana membuat kamu lebih bahagia daripada dirimu sendiri. Ada pribadi yang memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Agar saudara dan saya bahagia. Itulah panggilan orang Kristen. Bahwa doktrin predestinasi pemilihan itu doktrin yang begitu indah. Kenapa? Karena di dalam pemilihan artinya Tuhan sudah memilih sejak semula untuk saudara bahagia di dalam dunia ini. Kenapa? Kalau engkau dipilih berarti engkau jadi orang Kristen. Kalau engkau dipilih engkau berarti jadi orang yang percaya pada Kristus. Kalau engkau jadi orang yang percaya pada Kristus, maka dosa-dosa yang membelenggu engkau itu bisa terlepas, saudara sekalian. Dan engkau bisa menjadi orang yang bahagia. Karena faktanya kita tidak bahagia karena dosa-dosa dan juga hawa nafsu kita. Dan inilah berita Injil. Dan pribadi tersebut turun ke dalam dunia. Berkorban, saudara sekalian. Mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya agar kita bisa kembali hidup bahagia. Karena kehidupan yang bahagia bukanlah kehidupan di dalam dosa. Kehidupan yang bahagia bukanlah kehidupan akan pencarian-pencarian yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kebahagiaan sejati adalah kita dapatkan di dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, seperti apa sih orang yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan? Saya sedikit mendapatkan jawabannya ketika saya pergi kunjungan ke suatu jemaat. Suatu jemaat ini ketika peristiwa caroling saudara sekalian ya. Biasa kalau kita mengadakan caroling, itu kita akan pergi ke opa-oma. Tapi kali ini kunjungan carolingnya menurut saya cukup unik karena menurut saya ini belum opa-oma gitu ya. Masih orang yang masih dewasa muda gitu. Tetapi kondisi tubuhnya memang sudah lemah. Nah ketika saya datang lalu saya bertanya kondisinya kenapa seperti ini. Oh iya saya biasanya sebelumnya punya aktivitas yang normal. Saya bisa bekerja dengan baik. Dan saya bisa menjalankan kehidupan saya ya normal. Saya pergi ke kantor, saya beraktivitas, saya berrelasi dengan keluarga saya bisa pergi ke gereja. Tapi banyak aktivitas sekarang saya tidak bisa lagi lakukan. Loh kenapa Pak? Iya karena saya ada kelainan jantung. Wah sedih ya. Jadi sekarang Bapak sulit beraktivitas. Sulit. Saya mau naik tangga pun sulit. Saya mau jalan baru berapa jauh, saya sudah ngos-ngosan. Sekarang kondisi saya sulit. Saya ya hanya aktivitas kebanyakan di rumah ini saja. Wah agak membosankan ya dalam hati saya ya. Hidup cuma sekedar di rumah saja begitu. Tapi ya memang kondisinya seperti itu. Oh begitu ya Pak, wah nanti saya doakan ya. Iya, tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan Pak, iya. Karena ketika saya sudah mengalami kondisi seperti ini, akhirnya saya punya waktu di rumah untuk baca Alkitab dan juga merenungkan firman Tuhan. Hah? Wah bagus ya Pak, iya. Jadi saya punya waktu untuk berenung sama Tuhan, saya bisa juga berrelasi sama istri saya gitu. Wah bagus ya, saya mulai sedikit terharu saudara sekalian. Tetapi kalimat selanjutnya membuat saya jauh lebih terharu lagi. Yang dia katakan adalah, kalau tahu begini Pak, dari dulu saja. Hah? Apa Pak? Dari dulu saja? Saudara sekalian, ini kalimat dari mana? Saudara bisa bayangkan ya, orang ini tidak punya kekayaan, orang ini tidak punya kelimpahan hidup yang mungkin seperti yang kita bisa nikmati. Tapi dia bisa mengatakan, kalau begini dari dulu saja. Kok bisa ya ada orang berharap kalau begitu lebih baik saya dari dulu saja punya penyakit ini sehingga saya bisa semakin dekat dengan Tuhan. Ini saya rasa gambaran orang yang punya kebahagiaan sejati saudara sekalian. Ya sekalipun ada hal-hal yang direnggut di dalam hidupnya, dia tidak menggantungkan kebahagiaannya dalam hal-hal tersebut. Tapi dia menggantungkan kebahagiaannya di dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu ada uang, bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bukan berarti kita tidak perlu perform di dalam pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Bukan itu sama sekali saudara sekalian. Kita akan melakukan itu karena kita sudah terlebih dahulu dibuat bahagia oleh Tuhan. Tapi sekali lagi mari kita koreksi diri kita. Kebahagiaan apa yang ada di dalam diri kita?
Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan kita? Apakah pencarian kebahagiaan kita adalah pencarian kebahagiaan yang seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Faktanya, engkau yang sudah mendapatkan Injil, engkau sudah mendapatkan kabar bahagia bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk membuat engkau bahagia. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang hidupnya tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran itu tidak menarik, saudara sekalian. Tetapi orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, itu hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tentram, hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera. Itu seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus menulis surat Filipi dengan kondisi dia di dalam penjara, saudara sekalian. Dan dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah. Janganlah hidup di dalam penuh kekhawatiran. Pikirkanlah semua yang baik, yang semua itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan inilah yang jadi panggilan kita. Saudara sekalian, saya mengundang engkau untuk hidup bahagia di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang bahagia. Jadilah orang-orang Kristen yang dikarakteristikan hidupmu sebagai orang yang berbahagia. Sekalipun engkau mengalami penderitaan, sekalipun engkau mengalami sakit penyakit, sekalipun ada kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, itu tidak merenggut kebahagiaan utama di dalam kehidupanmu dan engkau tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena inilah yang menjadi identitas kita. Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan atau langit dan baru dinyatakan di dalam dunia ini, itulah fakta yang akan kita sama-sama nikmati. Fakta seperti apa? Fakta bahwa tidak ada lagi ratap tangis dan juga air mata. Fakta bahwa kita akan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Fakta bahwa kita akan memiliki persekutuan yang indah dengan sesama umat Tuhan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Itu fakta yang menjadi pengharapan kita yang pasti akan terjadi. Dan sambil menantinya, kita mari sama-sama hidup menjadi orang-orang yang mengecap kebahagiaan tersebut dan menyatakan kebahagiaan tersebut di dalam kehidupan kita. Dengan inilah kita menjadi orang-orang yang menarik. Dengan inilah kita menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil dengan taste kebahagiaan yang sudah kita dapatkan, saudara sekalian. Dengan inilah orang-orang bisa menjadi iri kepada kita. Seperti apa yang sudah Pak Jimmy katakan di dalam persekutuan doa pagi ya. Marilah kita membuat orang-orang dalam agama yang lain yang belum mengenal Tuhan iri dengan kehidupan kita. Faktanya apakah kita menjadi iri kepada kehidupan orang lain atau orang lain iri kepada kehidupan kita? Iri bukan berarti kita menjadi sombong, tetapi iri karena kita mau menyatakan kehidupanku jauh lebih baik karena kehidupanku adalah kehidupan yang di dalam Tuhan. Marilah hidup kita mempermuliakan nama Tuhan menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, anugerah-Mu terlalu besar bagi kami. Bukan Engkau yang kecil dalam memberikan anugerah-Mu, tapi kami yang terlalu kerdil di dalam melihat anugerah-Mu. Tetapi biarkan Engkau boleh terus sadarkan kami, Engkau Tuhan yang begitu baik. Bahkan sejak semula Engkau memilih kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang bahagia. Kami adalah orang-orang yang dirancang untuk bahagia. Penebusan-Mu Engkau berikan bagi kami untuk kami menjadi orang-orang yang bahagia. Dan biar kiranya ini boleh kami hidupi untuk menjadi orang-orang yang berbahagia dan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain melalui kebahagiaan yang sudah terlebih dahulu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu boleh Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami